Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Poi Sintiasari. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan materi teori Edwin Ray Guthrie. Edwin Ray Guthrie adalah seorang psikolog dan guru behaviorisme Amerika. Guthrie terkenal karena pelajarannya dan tulisannya tentang psikologi pembelajaran dan penerapan prinsip-prinsip pembelajarannya pada pemahaman perilaku sehari-hari, termasuk perilaku orang-orang yang berkonflik. Dia biasanya mengajar dari menulis dengan gaya yang mudah diakses oleh murid-muridnya, dan dengan demikian memperoleh popularitas dan pengikut yang signifikan. Dia terutama terkenal karena karyanya yang mengembangkan teori pembelajaran tunggal dan sederhana, yaitu teori pembelajaran satu percobaan, kedekatan yang tidak memerlukan penguatan agar pembelajaran dapat terjadi. Berikut adalah latar belakang Edwin Ray Guthrie. Edwin Ray Guthrie lahir di Lincoln, Nebraska tanggal 9 Januari pada tahun 1886 dan meninggal pada tahun 1959. Setelah SMA, kemudian ia meneruskan studinya ke Universitas Nebraska dan lulus dengan sarjana matematika, dan kemudian mengajar matematika di berbagai sekolah menengah, sambil memperdalam filsafat di Universitas Pennsylvania dan lulus sebagai doktor. Kemudian, ia menjadi instruktur filsafat di Universitas Washington. Setelah 5 tahun, ia pindah ke Departemen Psikologi sampai karirnya berakhir. Guthrie adalah profesor psikologi di University of Washington dari tahun 1914 sampai pensiun pada tahun 1952. Gaya tulisan Guthrie lebih mudah untuk dipelajari karena penuh humor, dan menggunakan banyak kisah untuk menunjukkan contoh ide-idenya supaya mahasiswa mudah dipahami oleh mahasiswa. Bersama dengan Horton, ia melakukan satu percobaan yang terkait dengan teori belajarnya. Pada usia 33 tahun, Guthrie menang Nobel yang diberikan Asosiasi Psikologi Amerika dalam kontribusi terakhir. Karya dasarnya adalah The Psychology of Learning yang dipublikasikan pada tahun 1935 dan direvisi pada tahun 1952. Pada publikasi terakhirnya sebelum meninggal, Guthrie sempat merevisi hukum kontinuitasnya menjadi apa-apa yang dilihat akan menjadi sinyal terhadap apa-apa yang dilakukan. Alasannya karena terdapat berbagai macam stimuli yang dihadapi oleh organisme pada satu waktu tertentu dan organisme tidak mungkin membentuk asosiasi dengan semua stimuli itu. Organisme hanya akan memproses secara efektif pada sebagian kecil dari stimuli yang dihadapinya, dan selanjutnya, proporsi inilah yang akan diasosiasikan dengan respon. Meskipun Guthrie menekankan keyakinannya pada hukum kontinuitas, di sepanjang karirnya ia menganggap akan keliru jika kita menganggap asosiasi yang dipelajari sebagai yang hanya asosiasi antara stimuli lingkungan dengan perilaku nyata. Misalnya, kejadian di lingkungan dan responnya terkadang dipisahkan oleh satu interval waktu, dan karenanya sulit untuk menganggap keduanya sebagai kejadian yang bersamaan. Prinsip asosiasi Edwin Ray Guthrie. Teori asosiasi ini menggambarkan kedekatan antara dua elemen berupa stimulus dan respon dari proses pembelajaran. Namun berbeda dengan behaviorisme operan klasik, teori asosiasi dari Guthrie ini lebih memfokuskan pada gerakan daripada respon. Unit terbesar dari respon yang perlu dianalisis adalah memodifikasi perilaku itu sendiri. Menurut Guthrie, belajar adalah ketika set elemen menjadi stimulus yang dibarengi dengan suatu gerakan. Kemudian diketahui bahwa unsur serupa urutan dari gerakan akan menghasilkan pola untuk rangkaian gerakan diskrit. Nah, hal tersebut disebut sebagai belajar. Teori belajar menurut Guthrie tahun 1886 sampai 1959. Asas belajar Guthrie yang utama adalah hukum continuity, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan. Pada waktu timbul kecuali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Hukum continuity adalah satu prinsip asosiasme, yaitu respon atau suatu situasi cenderung diulang bila mana individu menghadapi sesuatu yang sama. Kunci teori Guthrie terletak pada prinsip tunggal bahwa
kontinuitas merupakan fondasi pembelajaran. Guthrie juga mengungkapkan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Belajar terjadi karena gerakan terakhir yang dilakukan mengubah situasi stimulus sedangkan tidak ada respon lain yang dapat terjadi. Penguatan sekedar hanya melindungi hasil belajar yang baru agar tidak hilang dengan jalan mencegah perolehan respon yang baru. Hubungan antara stimulus dan respon bersifat sementara. Oleh karena itu, di dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sering diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respon bersifat lebih kuat dan menetap. Dan karena itu pula diperlukan pembelajaran stimulus yang sering agar hubungan itu menjadi lebih langgeng. Selain itu, suatu respon akan lebih kuat dari bahkan menjadi kebiasaan bila respon tersebut berhubungan dengan berbagai macam stimulus. Hukum tersebut diusulkan oleh Guthrie karena menganggap kaidah yang diperlukan oleh Thorndike dan Pavlov terlalu rumit dan berlebihan. Thorndike mengungkapkan bahwa jika respon menemukan kondisi yang memuaskan, maka koneksi SR akan menguat. Posisi lain, Pavlov mengemukakan dengan hukum belajarnya dengan model kondisional berupa CR, SC, US, UR. Unsur-unsur itulah yang dianggap oleh Guthrie berlebihan. Stimulus dan respon cenderung bersifat sementara. Persetujuan umum di kalangan psikolog bahwa kontinuitas stimulus dan respon merupakan kondisi yang penting bagi proses belajar. Maka dari itu diperlukan pemberian stimulus yang sering, agar hubungan itu menjadi lebih langgeng. Suatu respon akan lebih kuat dan menjadi kebiasaan bila respon tersebut berhubungan dengan bagaimana stimulus. Situasi belajar merupakan gabungan stimulus dan respon, akan tetapi asosiasi ini bisa benar bisa salah. Berikut adalah eksperimen yang dilakukan oleh Guthrie dan Horton untuk mendukung teori belajarnya. Guthrie dan Horton melakukan penelitian eksperimen dengan menggunakan subjek penelitiannya adalah kucing. Kucing yang dilibatkan dalam penelitian ini sangat banyak sehingga menghasilkan variasi respon yang diberikan oleh kucing terhadap kotak teka-teki tersebut. Guthrie dan Horton melakukan penelitian dengan kucing di dalam box. Box yang digunakan mirip seperti penelitian Thorndike. Percobaan ini dilakukan sekitar 800 kali. Kucing berusaha melepaskan diri dari kotak teka-teki. Hasil observasi ini dipublikasikan dalam buku berjudul Cats in the Puzzle Box. Dari percobaan di atas, respon khusus yang dipelajari oleh hewan tertentu adalah respon yang dilakukan hewan sebelum ia keluar dari kotak. Karena respon ini cenderung diulang lagi saat kucing diletakkan di kotak di waktu yang lain, maka ia akan dinamakan stereotyped behavior. Guthrie dan Horton mengamati bahwa seringkali hewan setelah bebas dari kotak akan mengabaikan ikan yang diberikan kepadanya. Meskipun hewan itu mengabaikan objek yang disebut penguatan tersebut, kucing dapat keluar dari kotak dengan lancar ketika di waktu yang lain dimasukkan lagi ke dalam kotak. Observasi ini menurut Guthrie memperkuat pendapatnya bahwa penguatan hanyalah aransemen mekanis yang mencegah terjadinya unlearning, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap kejadian yang diikuti dengan respon yang diinginkan dari hewan akan mengubah kondisi yang stimulasi dan karenanya mempertahankan respon di dalam kondisi yang menstimulasi sebelumnya. Modifikasi kebablasan dari Edwin Guthrie. Menurut Guthrie, proses belajar tidak hanya berkaitan dengan pembelajaran pemuatan. Terkadang, proses pembelajaran merupakan perilaku yang tidak bermanfaat dan menjadi suatu kebiasaan. Jadi, kunci dari modifikasi perilaku haruslah menghasilkan asosiasi baru dan keterhubungan. Ketika memproses asosiasi sebagai pembelajaran, maka kita cenderung mendeteksi sinyal-sinyal primer maupun tindakan dari perilaku yang berbeda, yaitu respon-respon lain. Sinyal-sinyal primer ini adalah
adanya interaksi pertama antara stimulus dan respon yang memiliki atensi penuh. Hukuman. Guthrie mengatakan aktivitas punishment atau hukuman ditentukan oleh apa penyebab tindakan yang dilakukan oleh organisme yang dihukum itu. Hukuman bekerja baik bukan karena rasa sakit yang dialami oleh individu terhukum, tetapi karena hukuman mengubah cara individu merespons stimuli tertentu. Hukum akan efektif jika menghasilkan respon baru terhadap stimuli yang sama. Hukuman berhasil mengubah perilaku yang tidak diinginkan karena hukuman menimbulkan perilaku yang tidak kompatibel dengan perilaku yang dihukum. Hukuman akan gagal jika perilaku yang disebabkan oleh hukuman selaras dengan perilaku yang dihukum. Berikut ada periode yang dirumuskan oleh Guthrie. 1. Periode Tenderloin atau ambang, yaitu metode pencari petunjuk yang memicu kebiasaan buruk dan melakukan respons lain saat petunjuk itu muncul. Yang kedua adalah metode Fatigue atau kelelahan, yaitu membiarkan respon terus-menerus sehingga tidak lagi menjadi fungsi dari stimulus. Yang ketiga adalah metode incompatible stimuli atau stimuli penyimpang, yaitu memberikan penyandingan terhadap stimuli karena dianggap dapat menimbulkan respon buruk. Kesimpulan dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari hukum belajar yang dikemukakan oleh Guthrie adalah hukum konektivitas. Guthrie menganggap penguatan pengubahan kondisi yang menstimulasi dan karenanya mencegah terjadinya non-learning. Hukuman berhasil mengubah perilaku yang tidak diinginkan karena hukuman menimbulkan perilaku yang tidak kompatibel dengan perilaku yang dihukum. Hukuman akan gagal jika perilaku yang disebabkan oleh hukuman selaras dengan perilaku yang dihukum, seperti halnya Thorndike. Guthrie menyarankan proses pendidikan dimulai dengan menyatakan tujuan, yakni menyatakan respon apa yang harus dibuat untuk stimuli. Dia menyarankan lingkungan belajar yang akan memunculkan respon yang diinginkan bersama dengan adanya stimuli yang akan diletakkan padanya. Jadi, motivasi dianggap tidak terlalu penting. Yang diperlukan adalah siswa mesti merespon dengan tepat dalam kejadian stimuli tertentu. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun tindakan yang tidak menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.